Hai, jumpa lagi kita dengan Podcast 9 dan editorial Podcast 9 kali ini akan mengangkat tema mengenai makan bergizi gratis. Belakangan ini makan gizi bergratis menjadi perbincangan. Sejumlah pihak mengkritik mengenai makan bergizi gratis ini. Sebelum kita lanjutkan, kami ingin lebih dahulu memberikan disclosure atau pernyataan bahwa Podcast 9 dalam edisi ini sama sekali tidak dibayar oleh pihak Prabowo atau yang anti Prabowo, tapi berdasarkan analisis atau tinjauan yang objektif yang memang kami yakini. Dalam dunia demokrasi, kritik adalah hal yang wajar. Kritik membangun kompetisi agar tercapai demokrasi yang lebih berkualitas. Termasuk kalau ada orang yang mengkritik mengenai kebijakan makan bergizi gratis, kita tentu harus legowo. Kita harus menerima di dalam sebuah negara demokrasi dan tidak boleh melarangnya. Tetapi sebaliknya, bagi mereka yang mendukung makan bergizi gratis juga tidak boleh dilarang. Kami di Podcast 9 melihat dari berbagai aspek makan bergizi gratis perlu didukung, perlu dilanjutkan. Kenapa? Ada yang mengatakan, ada yang mendikotomikan makan bergizi gratis dengan pendidikan gratis. Mereka mengatakan, yang kami perlukan bukan makan bergizi gratis, tapi pendidikan gratis. Seakan-akan antara makan bergizi gratis dengan pendidikan gratis, dua hal yang kontradiktif yang saling bertentangan. Padahal kalau kita lihat dua hal ini sama sekali tidak bertentangan dan bahkan saling melengkapi. Makan bergizi gratis memberikan kemungkinan anak-anak Indonesia tumbuh dengan baik. Anak-anak Indonesia kelak akan dapat berpikir dengan kemampuan yang tinggi dan bersaing dalam kompetisi global. Kita tahu, tanpa gizi, maka orang, manusia, anak-anak tidak akan berkembang menjadi maksimal. Tanpa gizi yang baik, anak-anak tingkat kecerdasannya akan terbatas. Dia tidak bisa mencapai daya yang maksimum. Nah, agar anak kelak dapat menerima pendidikan yang baik, agar dapat bersaing, agar dapat mandiri, maka mereka perlu makanan yang bergizi. Dengan makanan yang bergizi, kesempurnaan tanda kutip bisa dicapai secara maksimal. Artinya, kemampuan perkembangan otak, perkembangan fisik akan memperoleh pertumbuhan yang maksimal sehingga anak bisa berpikir dengan cerdas, anak bisa memperoleh fisik yang juga kuat. Sebaliknya, tanpa gizi, sulit seorang anak, suatu generasi untuk tumbuh, menempatkan diri menjadi manusia yang cerdas, manusia yang kuat. Kita ketahui bahwa sampai saat ini tingkat kecerdasan, indeks kecerdasan bangsa Indonesia masih cukup memprihatinkan. Dan kalau dibiarkan, konon kabarnya generasi-generasi Indonesia yang akan datang dibandingkan dengan generasi negara lain hanya pada tingkat seperti sapam, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada sapam, kepada office boy, tapi kita sulit mencapai tingkat manajerial.
Untuk itu, gizi harus tetap ditingkatkan. Dan program makan bergizi gratis adalah program fundamental bagi anak-anak Indonesia, program yang memberikan masa depan mereka lebih baik dibanding dengan kalau mereka tidak bergizi. Dalam konteks ini, kami Podcast 9 mendukung makanan bergizi gratis. Justru makanan gizi gratis ini akan menunjang pendidikan. Dengan gizi yang cukup, mereka akan mampu menempuh pendidikan yang lebih tinggi, akan mampu mengejar cita-cita mereka, akan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Disitulah kita melihat tidak ada kontradiksi, pertentangan antara makan bergizi gratis dengan pendidikan. Keduanya saling melengkapi. Dan kita tidak perlu khawatir. Undang-undang sudah mengisyaratkan untuk pendidikan APBN harus dialokasikan tidak kurang dari 20%. Dengan demikian, antara makan bergizi gratis dengan pendidikan gratis adalah paralel saling melengkapi dan bukan saling menghilangkan atau saling bertentangan. Kami menghormati pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa makan bergizi belum waktunya, tetapi pendidikan gratis yang harus diutamakan. Namun kami berpendapat hal tersebut merupakan dua hal yang tidak bertentangan. Makan bergizi gratis harus dilanjutkan agar anak-anak Indonesia mencapai cita-citanya, agar mampu bersaing, agar pertumbuhan fisiknya menjadi kuat, ya. Sementara pendidikan juga harus kita kelola dengan baik. Tentu saja pelaksanaan makan bergizi gratis ini harus memenuhi kaedah-kaedah transparansi, keterbukaan, tidak ada korupsi, dan sebagainya. Ya, karena tujuan yang baik, kalau tidak dilaksanakan dengan baik, akan menjadi masalah. Tetapi pada prinsipnya, pada filosofinya, misi makan bergizi gratis bukan sekedar menjadi pelaksanaan dari kampanye Presiden Prabowo, melainkan memang kami melihat merupakan satu kebutuhan bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Bahwa pelaksanaannya antara satu daerah dengan daerah lain, antara kota dan pedesaan, perlu ada perbedaan-perbedaan, itu adalah hal-hal teknis. Demikian editorial kami kali ini, dan seperti biasa kami selalu mengatakan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Saya Wina Armada Soekardi, sampai jumpa lagi.